Data Warehouse, pembahasan buku Data Warehouse Design oleh Gol Valeri, bab implementasi data staging. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang proses indexing. Kemudian, saya akan mencoba mendemokan bagaimana proses pembuatan dari data warehouse. Nah, untuk outline tentang indexing, kita perlu mengetahui beberapa indexing yang ada. Nah, indexing ini kita perlukan untuk mempercepat proses query, sehingga saat kita melakukan pembuatan data warehouse atau melakukan ETL, prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, ada beberapa algoritma indexing yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah B+3, bitmap, projection, dan advanced bitmap. Masing-masing dari algoritma indexing ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi, yang paling baik adalah kita menggunakannya sesuai dengan karakteristik data kita. Di sini sudah ada orang yang melakukan riset tentang perbandingan untuk setiap algoritma tadi, B+3 dan bitmap. Di sini, number of leaf adalah jumlah data, sedangkan NK adalah jumlah key. Di sini kita lihat bahwa algoritma B+3 stagnan di angka 10.000 data, sedangkan bitmap datanya masih bisa berkembang selanjutnya. Kemudian, B+3 dibandingkan dengan bitmap, kita lihat di sini bahwa jumlah datanya masih lebih kecil daripada yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa karakteristik yang bisa kita gunakan untuk masing-masing dari algoritma indexing ini. Kita lihat di sini ada tabel terdiri dari 2 dimensi. Untuk baris itu menyatakan berapa banyak seleksi yang perlu kita lakukan. Kemudian untuk kolom menyatakan berapa banyak distinct value dari sebuah data. Nah, di sini kita lihat bahwa saat sebuah seleksi query kita banyak, kemudian distinct value-nya juga banyak, sebaiknya kita menggunakan algoritma B+3. Atau saat kita query seleksinya sedikit, kemudian distinct value-nya sedikit, kita bisa menggunakan bitmap dan dua kuadran lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan dari data warehouse. Di sini saya akan membawa, oke, ini contoh dokumen data warehouse. Kita bahas dari versi pertamanya. Tujuan pertamanya adalah data warehouse ini kita akan membuat sebuah data warehouse di bidang farmasi, terutamanya data penjualan farmasi. Nah, di sini kita lihat bahwa event-event yang bisa dilakukan adalah menampilkan jumlah penjualan obat terhadap sebuah customer, kemudian menampilkannya. Nah, kemudian ada jumlah customer juga. Nah, nama fact table-nya di sini dibuat dengan nama rekap farmasi. Sedangkan untuk dimensi dan atributnya, teman-teman bisa lihat ada farmasi, customer, drug, date, dan drugstore. Ada 5 dimensi yang akan digunakan di sini. Nah, sedangkan untuk measurement-nya adalah pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan total penjualan yang dilakukan. Nah, kemudian untuk fact table-nya, telah didesain sebuah fact table dengan gambar seperti ini, dengan diagram seperti ini. Ada primary key, kemudian foreign key untuk masing-masing dimensinya, kemudian ada measurement yang akan digunakan. Nah, di sini terlihat ada 5 dimensi yang menyatakan di sini farmasi, drugstore, drug, dan customer. Masing-masingnya adalah distinct attribute. Sedangkan untuk date ini adalah hierarchical. Nah, kemudian desain selanjutnya adalah membuat star schema. Dari yang tadi kita rubah menjadi star schema. Star schema ini lebih mirip ke tabel relasional. Di sini udah terlihat definisi-definisi dari masing-masing atributnya. Nah, selanjutnya, apa yang perlu dilakukan? Untuk membuat sebuah data warehouse, teman-teman perlu membuat desain DDL dari si star schema ini. Nah, di sini desain star schema ini dikonversi menjadi sebuah query, sehingga menjadi seperti ini. Untuk membuat tabel dimensi customer, kemudian dimensi drug, kemudian dimensi date, kemudian dimensi drugstore, kemudian dimensi farmasi, kemudian baru fact table rekap farmasinya. Nah, selanjutnya adalah event. Sesuai dengan fungsi dari data warehouse bahwa kita perlu mendapatkan nilai dari sebuah analisis. Nah, di sini adalah contoh event yang bisa ditarik dari desain data warehouse kita tadi. Misalkan saya ingin mendapatkan total penjualan obat di tahun 2017. Teman-teman bisa lihat di sini query-nya adalah seperti ini, di mana kita menjoinkan fact table
dengan dimensinya. Hanya ada satu dimensi. Sedangkan bagaimana kalau untuk dua dimensi? Seperti ini contohnya. Di sini di-join-kan ada rekap farmasi, kemudian kemudian ada dimensi customer dan dimensi date, seperti itu. Nah, di sini juga ada penggabungan antara dimensi fact table farmasinya, kemudian dimensi customer, kemudian dimensi date, dan dimensi drug. Oke, untuk strateginya, ETL-nya dilakukan menggunakan query di atas programming Python. Yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus menyiapkan data warehouse teman-teman, yaitu teman-teman bisa menggunakan DBMS PostgreSQL. Di sini saya menggunakan PostgreSQL di atas Docker. Untuk mengaktifkannya, teman-teman tinggal merunning service dari si Postgre itu. Di sini kita lihat bahwa Docker PS-nya bahwa sebuah Postgre sudah aktif dan Postgre ini kita bisa akses menggunakan Antminer. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa klik ke Antminer-nya di sini di localhost 8080 dan teman-teman pilih ke data warehouse teman-teman. Di sini terlihat sudah ada beberapa sampel data warehouse juga, contoh data warehouse tadi, dimensi customer, drugstore, farmasi, dan rekap farmasi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat DDL-nya, dan kemudian untuk masing-masing dimensinya harus kita buat. Di sini sudah ada struktur dari DDL-nya, misalnya tabel dimensi customer, kita ambil dari laporan tadi, kemudian dimensi drug. Di sini dimensi customer terdiri dari nama, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Kemudian di sini juga ada dimensi drug, nama, kategori, price buy, price sell, dan expire. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah drug ID-nya harus konsisten kalau teman-teman menggunakan varchar 12. Nah, kemudian agak sedikit berbeda di tabel dimensi date karena ID date-nya menggunakan serial atau incremental. Sedangkan untuk ID yang lain, kita menggunakan ID bawaan dari tabel masternya. Nah, kemudian kita copy pastekan semua dari query ini ke dalam Postgre kita, baru kita buat sebuah fact table, struktur fact table-nya semacam ini. Dimensi fact table, kemudian punya ID sendiri. Nah, ID fact table-nya juga incremental, kemudian customer ID dan farmasi ID-nya semuanya merupakan foreign key ke tabel-tabel dimensi tadi. Nah, di sini ada definisi measurement-nya, revenue, expense, income, dan total sales. Nah, semuanya teman-teman bisa lakukan di sini. Nah, masing-masing query tadi teman-teman bisa jalankan di SQL tadi, tinggal dipilih, dikopikan, kemudian dijalankan di sini. Sehingga terbentuk semua tabel. Nah, setelah dijalankan, bagaimana dengan datanya? Nah, saya sudah punya definisi data untuk masing-masing tabel tadi. Di sini saya punya data reconcile. Nah, teman-teman bisa lihat ini data yang hampir mirip dengan data yang diberikan kepada teman-teman. Pertama adalah data customer. Di sini saya ada beberapa data customer, nama, kemudian tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, data ini nanti perlu dimasukkan ke dalam data dimensi customer. Teman-teman bisa lihat ada nama, ya namanya masih nama luar, teman-teman bisa ambil di sini. Oke, nah sekarang kita coba kosongkan dulu untuk semua datanya. Oke, semua data sudah kosong.
Di sini teman-teman lihat tidak ada data sama sekali untuk masing-masing dimensinya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk melakukan ETL? Pertama, teman-teman harus memasukkan data CSV ini ke dalam tabel tadi. Data CSV ini adalah data reconcile, artinya data yang sudah diambil dari beberapa sumber data dan sudah distandarkan di reconcile database. Nah, kita tinggal memasukkannya ke dalam data warehouse kita atau dimensinya. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah jika data di data reconcile sudah sama dengan data yang ada di dimensi, teman-teman bisa langsung memasukkan datanya ke dalam data dimensi. Di sini saya menggunakan data yang struktur dari data reconcile-nya sudah sama, sudah disamakan dengan data dimensi. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah tinggal melakukan ekstraksi terhadap data ini. Nah, untuk melakukan ekstraksi data customer, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah melakukan pembacaan, yaitu pembacaan dari CSV teman-teman. Nah, kemudian untuk setiap pembacaan data CSV tadi, teman-teman langsung masukkan ke dalam SQL atau PostgreSQL-nya. Nah, di sini saya menggunakan Python dengan library scikit-G2 untuk melakukan data atau insertion data ke database kita atau Postgre kita. Di sini, kalau teman-teman akan menggunakan ini juga, teman-teman bisa lihat di sini ada definisi koneksinya untuk menentukan alamat server, username, dan password-nya. Kemudian di sini juga saya menggunakan library CSV untuk membaca file CSV tadi. Nah, di sini saya buka file CSV-nya, kemudian untuk setiap baris dari file CSV-nya, saya lakukan eksekusi insert into dim customer, di mana customer ID, name, DOB, phone address-nya adalah nilai-nilai yang ada di CSV tadi. Kita tinggal running. Ini Python, kemudian DWH, L, customer, dim customer. Nah, saat ini dijalankan, kita lihat tadi di customer kita tidak punya data. Nah, selanjutnya kita running ini. Oke, ada 116 data yang di dalam tabel customer. Kita tinggal refresh. Nah, ini total semua data yang ada tadi. Sesuai dengan data di CSV, C1, name, DOB, kemudian phone, dan alamatnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan insertion untuk data drugstore dulu. Nah, untuk data drugstore sama, saya sudah punya CSV-nya di sini. Data drugstore terdiri dari location dan name. Di sini kita tinggal memasukkan datanya ke dalam ETL-nya. Kita buat koneksi database, kemudian kita baca CSV-nya, baru kita masukkan datanya ke dalam tabel tadi. Di sini insert into dim drugstore, di mana drugstore ID, location, dan name-nya kita ambil data CSV tadi. Kemudian kita running. Ini drugstore. Oke, drugstore isinya ada 100 data. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah 100 data yang ada di drugstore tadi. Oke. Selanjutnya, kita pindah ke tabel obat. Nah, di tabel obat kita bisa lihat, saya juga sudah punya definisi CSV obat di sini. Ada nama obat, kategorinya, harga belinya, harga jualnya, dan tanggal expirednya. Di sini kita bisa lihat bahwa harga beli dan harga jual dalam satuan dolar di sini. Sehingga kita sama dengan yang tadi, kita baca CSV-nya, kemudian masing-masing kita tuliskan ke dalam tabel di Postgre kita. Insert into dim drug dengan ID, nama, kategori, price buy, price sell, dan expire. Kita tinggal eksekusi.
Ada 113 data, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini datanya, nama, kategori, harga jual, dan harga beli. Nah, selanjutnya, tadi setelah drag, kemudian kita coba masukkan data farmasis. Farmasis ini adalah apoteker, sama, saya juga sudah punya data apoteker. Oke, ini data apoteker, ada nama orang, kemudian alamatnya, kemudian ada salary-nya. Nah, cara menginputkannya ke dalam tabel apoteker atau farmasis sama dengan yang tadi. Kita tinggal membaca CSV, kemudian menginputkannya ke dalam Postgre kita. Kita eksekusi, dimensi farmasi. Oke, ada 107 data. Nah, ini dari tabel farmasi. Nah, kemudian dimensi terakhir yaitu adalah dimensi date. Nah, dimensi ini agak sedikit tricky karena teman-teman harus melakukan beberapa manipulasi atau transformasi. Kita ketahui bersama bahwa dalam penjualan atau dalam operasional penjualan, biasanya penjualan disimpan di tabel transaksi. Nah, di sini kita sudah punya tabel transaksi, transaction cell farmasi. Transaction file farmasi ini terdiri dari 1,5 juta baris data transaksi. Di sini filenya sekitar 150 mega yang terdiri dari beberapa atribut. Apa saja? Kita bisa lihat di sini adalah ada ID farmasinya, ada ID obat, ada ID ada tanggal, kemudian ada berapa jumlah pembeliannya, kemudian berapa total harganya. Ada customer ID juga, dan kemudian ada drugstore ID juga. Artinya disimpan semua datanya. Nah, di sini di sini diasumsikan bahwa dalam satu transaksi hanya bisa melakukan pembelian satu jenis obat. Nah, bagaimana caranya kita melakukan atau melakukan ekstraksi terhadap data tanggal dari tabel tadi? Nah, ini yang perlu dilakukan. Hampir sama dengan yang tadi, datanya disimpan dalam CSV. Kemudian untuk data di CSV itu, kita hanya mengambil data tanggalnya saja. Data tanggal itu ada di kolom nomor 4, sehingga kalau kita mengambil listnya, di sini saya mengambil list transaction cell farmasinya, dia ada di indeks ketiga karena merupakan kolom keempat. Nah, akhirnya saya mendapatkan semua tanggal yang terjadi transaksi. Nah, di sini fungsi dari list ini adalah untuk mendapatkan nilai distinct value-nya. Artinya, supaya tanggalnya tidak duplikat. Nah, kita membuat sebuah dictionary dari list kita tadi. Nah, baru dari semua distinct date kita, baru kita masukkan ke dalam tabel data. Nah, di sini pun juga ada beberapa trik yang perlu teman-teman lakukan bahwa untuk tabel dimensi date itu terdiri dari atribut tanggal, kemudian bulan, dan tahun. Nah, sedangkan kita hanya punya satu atribut. Nah, yaitu atribut tanggal dengan format date. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Di sini kita melakukan iterasi terhadap distinct date kita tadi, kemudian data date-nya kita simpan untuk atribut date, kemudian kita melakukan trimming string, di mana string nomor 5 sampai nomor 7 itu untuk bulan, kemudian nomor 0 sampai nomor 4 itu untuk tahun. Nah, di sini format tanggalnya adalah tahun, bulan, kemudian baru tanggal. Nah, setelah datanya dibuat dalam bentuk tuple di sini, baru data itu dimasukkan ke dalam SQL dan kemudian diinjekkan ke dalam database kita, di Postgre kita. Nah, saat ini selesai,
kita akan punya sebuah data dimensi tanggal dengan isi hanya tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini kita lihat dimensi date-nya. Data dimensi belum ada data di sini. Nah, query kita tadi, strateginya kita jalankan di Postgre. Dimensi date-nya, oke. Nah, saat ini dieksekusi. Oke, pertama dia akan membaca berapa banyak data transaksi yang ada. Di sini data transaksi itu adalah 1,5 juta baris. Baru 500.000 baris. Ini baru proses membaca dari file CSV tadi, belum melakukan penginsertan datanya. Oke, pembacaan data CSV sudah. Ini kita melakukan ekstraksi data, hanya kolom data di tabel transaksinya, untuk nanti kolom tanggal ini yang akan diinputkan ke dalam Postgre kita. Oke, ya sekitar 35-an detik. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita bisa refresh di sini. Nah, sekarang kita punya data date, month, dan year. Di sini teman-teman lihat bahwa date ID-nya adalah auto increment sesuai dengan input data kita tadi. Data date adalah data date format dari Postgre, kemudian data month dan year ini adalah data integer dari Postgre itu. Oke, sampai sini semua dimensi sudah kita inputkan. Selanjutnya, bagaimana melakukan proses input dari data fact table. Oke, untuk input data fact table, kita bahas dari strategi ETL atau data staging tadi. Di sini saya sudah buatkan skripnya juga, sama dengan yang tadi. Strateginya adalah kita harus mengambil data dari data reconcile, kemudian kita harus mendefinisikan data apa saja yang dibutuhkan di dalam data fact table kita, baru kita melakukan pengecekan satu-satu ke dalam masing-masing dimensi. Nah, di sini karena saya menggunakan atribut dari data reconcile, key dari data reconcile, sehingga tidak terlalu banyak proses yang perlu dilakukan, tapi tetap ada beberapa. Oke, saya jelaskan satu persatu. Pertama, fact table-nya didapatkan dari tabel data transaksi penjualan, sehingga kita perlu membaca tabel CSV Transaction Sale Farmasi. Nah, berbeda dengan saat kita memasukkan data dimensi tadi, dimensi tanggal, kita hanya mengambil atribut tanggalnya saja, sedangkan saat kita mengambil untuk fact table ini, yang kita ambil adalah semua datanya. Kenapa? Karena kita perlu melakukan perbandingan terhadap dimensi-dimensi yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini setelah kita mendapatkan semua datanya, data transaction list-nya, kita akan melakukan perulangan, pengecekan satu-satu untuk setiap baris dari data transaction list kita untuk diinputkan ke dalam data reconcile. Untuk diinputkan ke dalam fact table kita. Nah, di sini saya mendefinisikan struktur dari fact table kita terdiri dari customer ID, drug ID, date ID, drugstore ID, pharmacy ID, revenue, expense, income, dan total sales. Rata-rata, hampir semua ID ini sudah ada di tabel data transaction. Tapi yang belum ada adalah di date ID, sehingga kita perlu melakukan cross-check balik ke tabel dimensi date untuk tahu ID-nya berapa. Nah, untuk dimensi-dimensi lain, saat kita memasukkan data ke tabel fact table,
Jika data fact table-nya tidak ada di rujukan utama dari tabel ini, misalnya di sini adalah transaction farmasi, maka kita harus melakukan pengecekan satu-satu. Ya, beruntungnya transaction farmasi menyimpan ID-ID yang ada di sini, sehingga lebih mudah untuk diinputkan. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk customer ID didapatkan dari transaction sel farmasi ini kolom ke-7 yang merupakan ID dari customer yang melakukan pembelian. Sedangkan ID dari obatnya di kolom ketiga. Nah, di sini yang perlu kita dapatkan adalah dead ID. Nah, dead ID ini seperti apa? Kita harus melakukan lookup balik atau perbandingan ulang ke tabel dimensi dead. Di sini kita lihat bahwa saya mengambil data ID, dead ID untuk dead dengan tanggal di kolom 3. Artinya data transaction ini terjadi pada tanggal sesuai dengan kolom ketiga. Nah, kemudian saya akan mengambil ID-nya berapa sih di dimensi dead. Baru ID itu yang disimpan di dead ID ini. Nah, selanjutnya untuk drugstore ID, farmasi ID, dan total sales semuanya sudah ada di tabel transaksi sehingga kita bisa langsung masukkan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang measurement. Nah, measurement ini adalah nilai-nilai yang menjadi ukuran terhadap data warehouse kita. Beberapa measurement yang kita pilih tadi adalah revenue, expense, income, dan total sell. Nah, dan total sell sudah ada di data transaksi. Yang perlu kita lakukan transformasi adalah data revenue, data expense, dan data income. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa total pendapatan itu adalah berapa jumlah dari obat yang dijual dengan harga penjualan obat itu. Sehingga saya perlu melakukan perhitungan di mana saya mengalihkan berapa total obatnya, total penjualan obat, kemudian ID obatnya berapa, dan berapa harga jualnya. Nah, di sini saya melakukan query ke dimensi drug. Dan hasil akhirnya saya konversi menjadi float untuk dapat revenue. Nah, baru sama juga dengan expense untuk tadi ini pendapatan, sedangkan expense ini pengeluaran. Pengeluaran ini didapatkan dari harga beli obat. Karena sebuah obat punya harga modal. Nah, di sini kita lihat berapa total jual obat ini dan berapa ID obatnya, kemudian total penjualan obat ini dikali dengan harga belinya. Sehingga kita tahu, oh, sebuah obat ini harga modalnya berapa. Nah, sedangkan untuk income, itu didapatkan dari selisih antara revenue dan expense. Nah, untuk setiap atribut ini sudah kita dapatkan, dan sudah kita cross-check balik ke tabel dimensi, dan kita tinggal memasukkannya ke tabel fact table-nya. Caranya sama dengan yang tadi, kita definisikan SQL-nya, kemudian baru kita insert ke Postgre kita. Baik, kita coba. Proses ini akan memakan waktu sangat lama. Terakhir saya coba butuh waktu sekitar 3 jam untuk melakukan insert data untuk data kecil seperti ini, sehingga mungkin nanti beberapa akan saya skip, langsung kita coba untuk contohkan ke query event, seperti itu. Nah, oke. Ini adalah query dari fact table kita tadi. Nah, kita tinggal running. Oke. Pertama, dia akan membaca dari CSV-nya. Kemudian, baru menuliskan data. Oke. Oke, kita cek di tabel fact kita. Bahwa kita belum punya data satupun di fact table ini. Uh,
Ini sudah melakukan proses insert data ke dalam Postgre. Kita lihat di sini bahwa data kita ada 1,5 juta dan estimasi waktunya, oke, di sini satuannya adalah jam, menit, dan detik. Ya, ini perkiraan sesuai dengan mesin yang teman-teman gunakan, seperti itu ya. Nah, eee, sudah masuk sekitar 400 500 data, kita bisa refresh di sini. Oke, ini datanya. Nah, kita lihat, kita analisis beberapa. Ini adalah data fact-nya, kemudian ini customer ID, drugstore ID, farmasi. Ini adalah total revenue, pendapatan, ini total expense. Ini artinya adalah harga jual kita terhadap sebuah obat dikali dengan total penjualannya. Kemudian harga beli kita dan income ini adalah selisih dari dua ini. Sehingga ini adalah total income yang kita dapatkan dari penjualan. Nah, oke, kita cek ya sekitar 20 jaman yang perlu kita tunggu. Kita tidak akan menunggu sampai habis, tapi kita akan langsung coba ke query. Nah, tadi di laporan kita sempat lihat ada beberapa query yang bisa kita gunakan. Misalnya, saya ingin mengeluarkan berapa total penjualan obat di tahun 2017. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman bisa query. Di sini saya sudah siapkan beberapa query sesuai dengan event tadi. Pertama ini, berapa total penjualan obat, jumlah obat yang terjual di tahun 2017. Di sini kita lihat bahwa kita melakukan summasi dari total obat yang terjual dan kita melakukan cross join antara fact table rekap farmasi dengan dimensi waktu atau date. Nah, di sini kita ada melakukan perbandingan date ID untuk dimensi date dengan fact table ini. Kemudian baru kita melakukan pengecekan lain, yaitu adalah kita cek hanya di tahun 2017. Teman-teman bisa langsung copy ini, kemudian di query ke ini. Oke, di sini kita tinggal eksekusi. Oke, di sini terlihat bahwa total penjualan obat di tahun 2017 adalah 4.890 dengan asumsi data yang baru masuk hanya 2.000 transaksi, seperti itu. Jadi, data ini masih belum valid sesuai dengan data sebenarnya, tapi query sudah bisa dilakukan. Untuk mendapatkan data sebenarnya, kita harus tunggu sampai 20-an jam ini, baru mendapatkan nilai sebenarnya. Nah, tapi di sini, kita bisa melakukan manipulasi terhadap query. Contohnya, kalau ini adalah query untuk mendapatkan berapa total penjualan, total obat yang terjual, sedangkan kalau saya ingin mendapatkan berapa keuntungan yang didapatkan dari uh, penjualan obat di tahun 2017. Nah, caranya adalah uh, income. Teman-teman tinggal melakukan sumasi terhadap kolom income dari tabel farmasi dan 2017. Oke, ini adalah total keuntungan yang didapatkan di tahun 2017 dengan asumsi data yang baru diinjek beberapa tadi. Nah, itu kita melakukan query terhadap satu dimensi. Bagaimana kalau kita ingin melakukan query terhadap dua dimensi, maka kita harus melakukan join beberapa query. Ini contohnya. Nah, uh, di sini saya ingin melakukan pencarian berapa total penjualan obat di tahun 2017 oleh pelanggan yang tinggal di daerah Essex. Ya, ini alamat di luar negeri, kita melakukan pengecekannya terhadap alamat nanti. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita melakukan sumasi berapa total penjualan pelanggan dari kota ini, kemudian saya melakukan join beberapa table, fact table dari rekap farmasi, kemudian dimensi customer,
kemudian dimensi tanggal. Ini adalah kriteria untuk penyamaan dari dimensi dan vektabelnya. Baru di sini kriteria untuk tahunnya, tahun 2017 dari dimensi waktu, dan kemudian dimensi customer address like SX. Artinya hanya menampilkan data pelanggan dari alamat ini. Kalau kita query, oke, ini total obat yang terjual oleh pelanggan dari kota ini di 1341. Dan seterusnya, kita bisa query-kan lagi, misalnya di sini kita gabungkan tadi 2 dimensi, sekarang 3 dimensi, sama. Di sini kita tinggal join farmasinya, rekap farmasinya, dimensi customer, dimensi date, dan dimensi drug. Nah, di sini saya ingin melihat berapa total penjualan obat di tahun 2017 dari kota Esek, kemudian untuk membeli obat di sini namanya Buprenopins. Nah, kita tinggal melakukan pengecekan terhadap customer address, kemudian drug name seperti ini. Kita lakukan eksekusi. Oke, belum ada. Kenapa belum ada? Jadi untuk 3 kombinasi data ini belum ada di data warehouse kita. Oke. Ya, seperti itu pembuatan dari data warehouse. Teman-teman, strategi untuk melakukan generate data atau insert data ETL-nya pertama adalah sesuai dengan data desain sebelumnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginput data dimensi di tabel dimensi kita. Karena di contoh ini ada 5 dimensi, maka kita harus melakukan input data ke dimensi itu. Data dimensi biasanya datanya distinct, hanya data masing-masing baris berbeda seperti itu. Kemudian baru setelah data dimensi sudah didapatkan semua, kita melakukan insert ke tabel fact. Nah, di tabel fact ini sebelum kita masukkan, kita harus melakukan pengecekan ke masing-masing dimensi, apakah datanya ada, atau untuk mendapatkan ID dari dimensinya. Nah, pengecekannya adalah berdasarkan tabel yang kita gunakan sebagai referensi untuk fact table kita. Oke. Ya, mungkin seperti itu bahasannya. Terima kasih.